Pas apa nih? Nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama podcast Pulang Sekolah bersama aku Lutfi Martandika. Aku Rahan Aditya. Dan aku Muhammad Tufik Pratama. Bagaimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu sehat dan dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Di episode ini kita akan membahas apa nih? Nakal. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang perkembangan transportasi dari masa ke masa hingga dampaknya pada diri kita sekarang. Tapi bukannya tema kita harusnya perkembangan iptek ya? Ya ini kan salah satu perkembangan iptek. Ya ampun. Emang perkembangan iptek itu apa? Mungkin biar lebih jelas, aku jelasin dulu apa itu iptek sebelum kita membahas yang lebih jauh ke perkembangan transportasi. Wah, boleh tuh. Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Bentar, jangan dilanjut dulu. Kalau kita ngebahas semua tentang iptek, nanti durasinya nggak akan cukup. Bisa-bisa kita dimarahin Pak Iksan. Oh iya benar. Tapi kamu udah tahu kan apa itu iptek? Siap nanti. Wah, kayaknya belum move on nih dari Rindam. Udah, basa-basi terus. Jadi gimana nih perkembangan transportasi itu? Oke, mau tahu pengertiannya dulu atau sejarahnya dulu nih? Mending sejarahnya. Kalau pengertian aku udah hatam. Easy. Kalau udah hatam mana coba kasih tahu kita apa pengertian transportasi? Gampang. Transportasi adalah sarana pengangkut yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari tempat ke tempat yang lain. Nah, benar banget. Jadi, transportasi itu ada beberapa jenis, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Sekarang aku bakal jelasin dulu tentang perkembangan sejarah transportasi darat. Jadi, sejarah berkembangnya transportasi dimulai sejak ditemukannya roda pada sekitar 3500 sebelum Masehi. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa roda udah ditemukan nih dari 300 tahun sebelum Masehi. Maksudnya 300 tahun dari itu di Mesopotamia. Nah, pada masa itu, roda masih terbuat dari kayu yang memiliki beban sangat berat dan digunakan untuk mengalirkan kereta troli atau kereta perang. Penemuan roda inilah yang kemudian menjadi cikal bakal transportasi modern. Oh, gitu ya. Nah, tadi kan ada 3 jenis nih. Sekarang aku mau jelasin tentang sejarah perkembangan transportasi udara. Cikal bakal munculnya transportasi udara itu diawali dengan adanya balon udara pada 1782 oleh Joseph dan Jacques Etienne. Untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan balon udara hingga ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, Etienne mencoba menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara tersebut. Hebatnya, balon udara berhasil terbang setinggi 500 meter. Sejak saat itu, balon udara mulai digunakan untuk membawa manusia. Setelah balon udara, tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang sebuah pesawat terbang. Rancangan pesawat itu dibuat hingga berkali-kali sampai akhirnya pesawat terbang mereka berhasil mengangkut penumpang di dalamnya. Oh, nah aku kan tadi udah jelasin perkembangan transportasi darat, Lutfi transportasi udara. Gimana kalau Davin jelasin bagian transportasi laut? Bisa dong. Jadi dulu itu transportasi laut atau kapal lebih dikenal dengan sebutan perahu. Sudah ditemukan sejak masa Neolitikum, sejak tahun 10.000 tahun yang lalu. Pada masa itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kapal masih dengan menggunakan kayu, bambu, atau batang-batang papirus. Sebagai alat penggeraknya, manusia saat itu masih menggunakan dayung yang dibantu didorong dengan angin melalui layar yang dikibarkan. Selama berabad-abad, kapal hanya dipakai manusia untuk mengarungi sungai atau lautan. Namun setelah mesin uap, beberapa penelitian kemudian memunculkan kapal bermesin. Oh, Kayaknya sejarah dari masing-masing transportasi udah dijelasin nih. Sekarang kita bahas apa aja dampaknya, tapi gak cuma satu. Kita bahas sekalian dari dampak sosial, ekonomi, sama budayanya. gimana kalau mulai dari Davin dulu nih jelasin Davin. bagian sosialnya? Nah orang Sensor dulu atuh. Guys, orang heula we. Maaf. Gimana kalau aku dulu yang ngejelasin dampak sosialnya? Oke, gas. Oke.
Dampak sosial dari perkembangan transportasi itu banyak banget teman-teman. Seperti bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, terus kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Tapi ada dampak negatifnya juga loh, salah satunya yaitu maraknya terjadi perdagangan manusia. Wih, serem banget dampaknya ya. Tapi tenang aja Vin, kamu mah gak bakal ada yang mau jual sih. Gak ada yang mau sama kamu. Nggak boleh gitu. Mending kita lanjut aja. Nah, sekarang siapa yang mau bahas dampak ekonominya? Gimana, Davin aja, Vin? Orang deui. Kamu mah ngeluh terus. Ya udah sama apa aja deh. Jadi dampak yang ditimbulkan yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan oleh para pendatang. Jelaskan, nggak bisa kabur. Ya, ya. Sekarang aku jelasin yang dampak budayanya. Dampak dari perkembangan transportasi ke bidang budaya akan memicu terjadinya globalisasi yang dimana akan menghilangkan batas-batas negara. Sehingga kebudayaan antar negara akan tercampur dan terjadilah akulturasi, asimilisasi, dan difusi. Oke. Di era perkembangan teknologi sampai sejauh ini, segala sesuatu yang ingin kita akses ke tempat tertentu dapat ditempuh dengan waktu yang sangat cepat serta kendaraan yang sangat memadai. Setiap orang pasti membutuhkan transportasi untuk mengakses ke tempat tertentu. Maka dari itu muncul beberapa pengembangan teknologi dalam transportasi. Seperti yang kita tahu kan ada Maxim, ada Grab, ada Gojek, dan lain-lain. Davin, Gojek itu salah satu dampak dari perkembangan iptek. Kamu kalau ditilang, pulangnya suka naik Gojek kan? Oh gitu. Kapan aku ditilang? Suka ngebohong. Sering kan, Davin? Tapi seru juga kalau kita ngebahas perkembangan transportasi di Indonesia, apalagi Gojek kan bikinan anak bangsa. Boleh tuh, aku pernah baca tahun 1893 ada seseorang bernama John yang pertama kali memiliki sepeda motor di Indonesia. Tapi waktu itu motor beda banget sama sekarang. Dulu mau nyalain motor itu butuh waktu sampai 20 menit. Lama banget. Ih, jelek banget, gak kayak motor sekarang yang tinggal dipencet nyala. Ya beda atuh, Davin. Ini kan dulu teknologinya belum ada. Yang kamu maksud sekali pencet itu electric starter kan? Iya kayaknya. Iya benar. Setahu aku electric starter pertama kali itu ada di tahun 1960. Sebelum itu masih harus menggunakan paku. Oh gitu. Terus kan tadi katanya mau ngebahas Gojek. Ayo dong bahas. Sabar. Kan perkembangan motor di Indonesia itu pertama kali tahun 1893. Nah, ojek pertama kali di Indonesia itu ada di Jakarta tahun 60-an. Barengan sama banyaknya motor yang masuk ke Indonesia. Tapi masih jarak pendek, Davin, dan tidak terlalu banyak. Dulu juga belum banyak motor beredar kayak sekarang karena pengembangannya masih terbatas dan masih belum berkembang. Motor juga masih jadi barang mewah. Belum semua orang punya. Tahun 2000-an baru mulai banyak karena bebasnya importir untuk memasukkan sepeda motor ke Indonesia. Nah, tapi karena banyaknya motor yang masuk, ada dampaknya juga ke lapangan pekerjaan. Salah satunya ojek motor. Karena saat itu ojek hanya ada di pangkalan. Pada tahun 2009, Pak Nadiem Makarim, tahu kan? Tahu. Nah, beliau membuat terobosan baru dan memanfaatkan teknologi internet untuk memesan ojek. Jadi kita tidak harus ke pangkalan lagi untuk naik ojek. Oh, awalnya gitu. Ngerti. Ngerti. Tapi gak kerasa ya, obrolan kita udah sampai di akhir nih. Kita mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita berpisah, Davin punya pantun nih buat kalian. Pin. Ya, pergi ke warung membeli ciki. Cakep. Belinya lebih dari satu. Cakep. Cukup sekian obrolan ini. Sampai ketemu di lain waktu. Aku Rehan. Aku Lutfi. Dan aku Davin. Kita pamit undur diri. Dadah. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.